Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh perkenankan kami menikmati hari ini. Dan kami rindu untuk mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Di dalamnya ada bagian firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan firman ini dengan baik seturut dengan kehendak Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 18 ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tema renungan di hari ini, bersikaplah seperti unta. Saudara-saudara, di dunia ini ada satu filosofi bernama filosofi hewan, yang artinya dari beberapa jenis hewan, terkadang manusia dapat belajar soal karakter-karakter yang penting. Dari merpati kita belajar soal kesetiaan dan ketulusan, dari lumba-lumba kita belajar soal suka menolong dan solidaritas tinggi, dari semut soal pekerja keras, dari buaya kita belajar soal pemangsa, dari kungkang kita belajar soal pemalas, dari siput soal lambat, dari harimau soal pendendam, dari serigala soal kerakusan. Tapi hari ini kita belajar ada satu hewan, yaitu unta, yang menggambarkan soal sikap penurut. Saudara-saudara, renungan hari ini mengajarkan soal ilustrasi yang sangat bermakna dari Yesus berkaitan dengan doktrin keselamatan. Ilustrasi ini bukan berarti semua orang kaya sulit untuk masuk surga, atau juga berarti semua orang miskin harus berbangga diri bahwa merekalah yang akan masuk surga. Tapi penekanan penting sebenarnya terletak pada Yesus Kristus. Keselamatan bukan ditentukan dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan ditentukan dari seberapa besar usaha yang kita lakukan. Bukan juga ditentukan dari seberapa populer kita, seberapa kaya kita. Tapi keselamatan ditentukan karena anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Khusus dalam konteks ayat ini, Yesus mau memberi penjelasan kepada seorang pemimpin yang kaya soal konsep keselamatan yang benar. Karena terkadang benar menurut pendapat manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Rupanya pemimpin ini juga masih memiliki konsep yang salah ketika dia menganggap dia sudah melakukan semua yang baik dan benar. Tapi ternyata Tuhan mengetahui bahwa pemimpin yang kaya ini adalah pribadi yang terlalu mencintai kekayaannya. Intinya, Tuhan Yesus mau memberi penjelasan kepada pemimpin yang kaya tersebut, supaya jadilah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Karena konteks inilah, maka Yesus mengucapkan satu kalimat atau ilustrasi yang sangat populer di ayat renungan hari ini, yaitu ayat 25. Di zaman itu, biasanya suatu kota dikelilingi tembok dan juga ada akses jalan masuk keluar, yaitu pintu gerbang kota. Biasanya ada pintu gerbang yang besar dan ada pintu yang kecil atau sempit. Jika pintu gerbang yang besar ditutup, maka jalan masuk ke dalam kota adalah pintu kecil tersebut. Pintu kecil inilah yang dimaksud oleh Yesus dengan sebutan lubang jarum.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan hari ini, hendak memberi pesan-pesan firman bagi kita sebagai orang percaya. Pertama, terkadang kita menganggap diri kita yang paling baik dan paling benar. Karakter seperti ini ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi baik itu penting, tapi jangan kita menganggap diri paling baik. Menjadi benar itu penting, tapi janganlah menganggap diri paling benar. Yang kedua, jangan menjadi pribadi yang lebih mencintai harta dunia daripada harta di sorga. Terkadang, orang sibuk mengejar harta di dunia dan melupakan harta yang jauh lebih penting, yaitu harta di sorga. Matius 6 ayat 19-24. Dan yang ketiga, mari kita berefleksi, apakah selama ini kita menjadi hamba Tuhan atau hamba uang? Realita yang banyak ditemui, yaitu banyak orang bekerja berorientasi pada uang. Bahkan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang melayani berorientasi pada uang. Ingatlah, orang selevel Yudas saja yang statusnya murid Yesus, yang setiap hari bersama Yesus, melayani bersama Yesus, makan minum bersama Yesus, bisa jatuh karena terlalu mencintai uang. Orang yang bekerja dengan motivasi hati cinta uang, pasti pekerjaannya akan rusak dan tidak berkualitas. Begitu juga orang yang melayani dengan motivasi hati cinta uang, pasti pelayanannya akan rusak dan tidak berkualitas. Di akhir renungan ini ada kalimat yang berkata, ingatlah bahwa Yesus bukanlah salah satu jalan, tapi Dia satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas. Jika kita mau menikmati keselamatan, syaratnya hanya satu, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di saat ini Tuhan yang boleh tuntun kami, berikan kesempatan kepada kami, sehingga boleh membaca, merenungkan firman. Biarlah firman ini boleh menjadi penuntun langkah-langkah kehidupan kami, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Engkau. Kami bermohon kiranya Tuhan berkati semua anggota jemaat yang boleh mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan kiranya berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Dalam setiap harapan kerinduan mereka Tuhan berkati. Dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam studi mereka. Kiranya Tuhan yang akan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua bersama keluarga kita masing-masing. Shalom.